ketika Habib-Habib itu berjalan ke satu tempat, itu jejak kakinya diciumin. Ketika duduk seperti ini, bangun, itu bekas pantatnya diciumin. Karena ini berkah Habib yang terbodoh sekalipun, itu lebih baik daripada 70 ulama paling cerdas. Siapa yang tidak percaya pada Habib, maka dia tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Gitu. Hurafat ceritamu yang bisa terbang, padamkan api neraka, semua jadi tenang. Udara jadi emas, kilauan di angkasa, air bisa jadi bensin mimpi di kepala. Hurafat cerita hebat, bikin kita tersesat. Kami pakai hurafat, tak takut kualat, tak takut kualat. Saya sering mengatakan bahwa istilah-istilah Habib, bahkan termasuk juga Syarif, Sayyid dan sebagainya, itu adalah produk budaya masyarakat. Jadi di dalam Quran, di dalam hadis, kita tidak menyebut ada yang namanya Habib dan Habib sama dengan zuriat Nabi gitu, itu gak ada. Dan karena itu kita harus menempatkannya sebagai produk budaya dari masyarakat. Karena produk budaya dari masyarakat, maka dia tidak boleh dan tidak berhak disakralkan. Karena dalam agama misalkan yang disakralkan itu ya yang benar-benar terkait dengan landasan-landasan dasar agama. Misalkan Quran, hadis, atau pribadi Nabi, atau nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh nama-nama yang suci dan sebagainya, itu kita sakralkan. Tapi yang berupa produk budaya, istilah misalkan kiai, istilah yang namanya ustadz, habib dan sebagainya, itu adalah produk budaya. Bagaimana masyarakat mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada dimensi spiritual, tapi dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Karena itu, karena dia adalah produk sosial dan tidak sakral, dia berhak dan wajib untuk diuji benar dan salahnya. Jadi kalau misalkan kita menguji apakah Allah itu satu atau dua, kalau satu begini dan begitu, mungkin itu akan membuat pikiran kita tersesat. Mungkin. Tetapi kalau misalkan kita bertanya, apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau bukan? Pertanyaan itu sama sekali tidak berimplikasi pada akidah. Kan banyak orang yang mengatakan, siapa yang tidak percaya pada Habib, maka dia tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Siapa yang meragukan Habib, maka dia pasti berasal dari keturunan orang-orang yang begini-begitu gitu kan. Ada yang bahkan sampai dikatakan, siapa yang membenci habaib, berarti dia itu lahir dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika sedang menstruasi dan sebagainya ada. Dan itu dipropagandakan. Nah, itu tidak benar. Jadi mari kita anggap itu adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat dan kita uji. Nah, dalam pengujian scientific, ayo kita uji sama-sama secara scientific. Jadi biar objektif. Jadi scientific dalam konteks ini, metodologi sejarah itu hanya bisa mengakui sesuatu itu disebut fakta kalau ada catatan. Jadi misalkan masyarakat Indonesia oleh seluruh ilmuwan disepakati sudah ada jauh sebelum Masehi. Tetapi sejarawan selalu menulis bahwa kerajaan pertama adalah Kutai tahun 400 sekian Masehi. Kenapa seperti itu? Karena sejarah tergantung catatan. Tidak ada catatan, tidak boleh diakui. Itu metodologinya begitu. Istilah Habib yang kemudian katanya zuriat Nabi, yang tersambung dengan Nabi, tidak ada catatannya yang bisa kita verifikasi. Jadi jangankan untuk kita ikuti, untuk kita uji saja, gak ada bahannya untuk kita uji. Kosong. Yang menurut Kiai Imaduddin itu? Di antaranya menurut Kiai Imaduddin. Tapi kalau misalkan kita mau ngecek yang lain, Kiai Imaduddin itu memang memberikan kepada kita sebuah pertanyaan besar. Sanad nasabnya mana gitu kan. Nah ini memang tidak tersambung, tidak ada, kosong selama berabad-abad. Oke. Di luar Kiai Imad, apakah Anda juga termasuk meneliti itu? Saya membaca, saya mohon maaf ya, Robitoh Alawiyah, dan saya menemukan ada beberapa kejanggalan. Oh gitu, Anda membaca itu? Saya membacanya. Di antara kejanggalannya itu adalah bahwa seharusnya kalau memang ada zuriat Nabi yang namanya Habib ini, Habib itu dan sebagainya di zaman sekarang, maka mereka seharusnya adalah keturunan ke 48, 49, 50. Dari Nabi. Karena rentang waktu sekitar 1400 tahun dengan hitungan rata-rata usia manusia, pernikahan dan sebagainya seharusnya usianya segitu. Tapi semua dari Robitoh Alawiyah di Indonesia itu keturunan ke 37, 38, 39. Jadi rentangnya sampai 11 generasi dalam tanda kutip hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah dicek, ternyata memang jeda satu orang generasi ke generasi berikutnya, itu ada yang sampai 60 tahun baru punya anak, 40 tahun baru punya anak, dan seterusnya. Kalau
kalau kita punya anak di usia 60 tahun itu wajar. Tapi kalau selama 1.500 tahun, rata-rata melahirkan di usia lebih dari 50 tahun itu nggak wajar. Iya, dalam konteks itu. Kemudian kalau misalkan anak itu kan anak ke-6, anak ke-1-nya lahir. Nah, anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4-nya tidak diketahui. Tidak ada dalam catatan Rabithah Alawiyah itu. Silakan kalau misalkan mau dicek. Dan ada kejanggalan yang lainnya itu, yaitu di hitungan tahun Hijriah itu semuanya genap. Jadi misalkan bapak ini punya anak bapak ini misalkan punya anak melahirkan berikutnya di usia 60 tahun. Di usia bukan usia 60, pada tahun misalkan ya 1000, lalu 1030, lalu 1060, lalu semuanya itu genap. Angkanya itu genap. Ada yang misalkan ya 1115, tapi yang berikutnya juga 5 lagi. Coba dicek silahkan di ini misalkan itu bukan kejanggalan. Janggal, sangat-sangat janggal. Jadi maksud saya sekali lagi, kalau ada kebetulan sangat mungkin. Tapi kalau kebetulannya 1.500 tahun dan kebetulannya ada di rentang yang pola yang sama, itu saya pikir janggal. Jadi misal ya, dari yang catatan yang jelas, dari Nabi ke Fatimah rentang usianya 50 tahun lebih. Dari Fatimah ke Hasan usianya sebelum 20. Kalau dirata-ratakan semuanya, usia rata-rata pergantian generasi itu hanya 23 tahun sampai ke saya mohon maaf ya, dari Nabi ke Hasan biasanya dilewat karena pindah biasanya ke Husain, dari Husain ke siapa, Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far Shadiq dan sebagainya. Itu rata-rata satu generasinya itu hanya 23 tahun rata-ratanya. Tapi ini setelah saya mohon maaf ya, setelah Ubaidillah itu rentangnya tiba-tiba jadi jauh, jadi 40 tahun satu generasi baru punya anak berikutnya. Ya sekali lagi kalau itu adalah anak kelima misalkan, di anak ke-1, ke-2, ke-3-nya di mana itu gak ada. Jadi rentangnya tetap jauh-jauh, sehingga rentang yang jauh itu menyebabkan generasi para habaib di Indonesia yang ada hanya pada rentang usia pada generasi ke-38, 37, 38, 39. Padahal idealnya sih manusia sekarang itu rentangnya usianya dia harusnya generasi ke 49, 50, 51. Dilihat secara matematis janggal, kemudian hitungan sejarah nasabnya hilang, kemudian tes DNA juga tidak mau. Seingat saya hanya Ba'alawi yang tidak mau karena yang lain mau dites. Nah, dari Ba'alawi yang mau dites DNA juga menunjukkan bahwa itu tidak. Sebentar. Anda bilang tadi dari sisi sisi nasab ya, hilang, terputus. Itu Anda meyakini itu? Sampai sejauh ini saya masih taklid pada Ustadz Imaduddin. Tapi saya sangat terbuka untuk langsung berdiskusi terkait dengan Rabithah Alawiyah itu. Sejauh yang saya ketahui ada beberapa kejanggalannya. Kemudian kitab-kitabnya memang kosong dari yang itu. Dan kemarin waktu ada perdebatan antara Ustadz Imaduddin ya dengan yang ini, akhirnya juga ada semacam kesimpulan bahwa ya memang tidak ada catatannya, tetapi kata mereka tidak ada catatan bukan berarti orangnya tidak ada. Nah, itu kesimpulannya. Okay. Jadi ya sebenarnya saya pikir kalau tidak ada catatannya, lalu dari mana kita bisa tahu, kan begitu. Jadi sebenarnya itu pada akhirnya dari perdebatan ilmiah menjadi dialektika rasio gitu. Jadi perdebatan rasio. Jadi mari kita debat kembali pada teks. Karena ini adalah konteksnya sejarah, dan konteks sejarah itu ada metodologi ilmunya, dan metodologi itu harus tergantung pada catatan. Apa yang bisa kita verifikasi kalau catatannya tidak ada? Okay. Dalam tradisi Islam yang sesungguhnya itu gak ada kepentingan apapun. Okay. Karena setiap manusia dihitung berdasarkan ketakwaannya. Dia dinilai oleh masyarakat berdasarkan kontribusi dia terhadap masyarakat. Itu saja. Jadi apakah nasabnya seperti apa, ya itu adalah urusan kesekian. Jadi, dan ini terjadi di seluruh dunia. Jadi misalkan, apakah ada orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi di Turki? Ada. Di Arab ada. Di Mesir ada. Di seluruh dunia ada. Tetapi mereka, kebanyakan di antara mereka tentu saja tidak menggunakan nasab itu untuk kemudian mengglorifikasi dirinya sendiri. Mereka tidak pernah mengatakan siapa yang membenci kami maka tidak akan mendapatkan syafaat dari, tidak pernah. Siapa yang mencintai kami maka
bahwa Habib yang terbodoh sekalipun itu lebih baik daripada 70 ulama paling cerdas. Bahwa ulama-ulama itu kepalanya itu lebih bawah daripada kaki dari seorang Habib yang tukang zina, tukang mabok, tukang judi. Itu dijudge itu seperti itu. Bahkan saya pernah melihat, jadi saya mohon maaf ya, ketika Habib-Habib itu berjalan ke satu tempat, itu jejak kakinya diciumin. Ketika duduk seperti ini, bangun, itu bekas pantatnya diciumin. Karena ini berkah keturunan Nabi. Kemudian mereka makan, misalkan makan cireng gitu, makan bala-bala gitu. Nah, secara sengaja, itu sebagian bala-balanya itu disimpan di meja. Kemudian setelahnya diperbutkan, karena itu adalah berkah. Jadi, salah satu ajaran paling dasar dari Islam itu adalah haram mengkultuskan pribadi. Tetapi ini justru malah dipaksa, disuruh untuk mengkultuskan pribadi atau disangkakan telah mengkultuskan pribadi. Kan begitu, karena adanya ajaran-ajaran yang seperti itu. Nah, saya pikir dengan adanya fenomena ini, maka sesuatu yang awalnya tidak penting menjadi sangat penting karena ini menyalahi tradisi Islam secara konsensus. Ya, Tapi saya mohon maaf, Pak Haji cenderung ke Habib. Atau gimana? Jangan-jangan saya ngomong gini nanti dicegat pulangnya.